Ya, terima kasih. Ya, berbicara di industri 5.0 itu adalah didefinisikan kembali oleh seorang penulis bernama Michael Rada pada tanggal 1 Desember 2015 di media sosial LinkedIn. Nah, industri 5.0 ya, itu dimulai dari sebuah cara produksi dari virtual ke fisik. Jadi bagaimana mengambilkan peran manusia itu bisa berkolaborasi dengan robot dan mesin pintar. Nah, sebelum saya saat ini presentasi, dua presenter sebelumnya telah menyajikan tentang artificial intelligence. Nah, dalam industri 5.0 ini saya akan lebih banyak membahas mengenai bicara mengenai efisiensi dalam bisnis. Nah, ada hal yang harus kita ketahui. Industri 5.0 adalah sebuah evolusi industri dan bukan sebuah revolusi industri. Jadi evolusi atau perkembangan dari industri sebelumnya, yaitu industri 5.0. Nah, industri 4.0 itu pertama kali didefinisikan oleh perusahaan Jerman Bosch pada tahun 2011, yaitu Desember, tepatnya di pameran Hannover Trade Fair. Dalam pameran ini, Bosch mempresentasikan bagaimana automatisasi revolution itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah cyber physical system, IoT, Internet of Things, ya, cloud computing dan cloud computing. Nah, pada perjalanannya adalah ketika otomatisasi berjalan, kita melihat manusia itu ternyata punya peran yang besar. Oleh karena itu, salah satu pencetus evolusi industri 5.0 oleh Kerada mengatakan bahwa manusia mempunyai peran yang besar dalam melakukan sebuah evolusi industri yang mempunyai dampak yang besar pada kehidupan manusia selanjutnya. Dampak dari industri 5.0 seperti ini. Dalam proses pengembangan teknologi, ya, ini jauh berkembang lebih cepat daripada revolusi 4.0. Antara lain, dalam bidang telekomunikasi itu berkembangnya teknologi 5G. Pas itu di bidang otomotif itu teknologi mobil seperti mobil Atomos ataupun mobil listrik yang saat ini dikuasai oleh salah satu pabrikan mobil Amerika yaitu Tesla, ini menyebar ke seluruh dunia, dan itu juga merupakan salah satu renewable energy di bidang otomotif. Yang kedua itu di bidang yang ketiga tadi di bidang kesehatan juga sangat berperan. Selain wisata luar angkasa yang dilakukan oleh perusahaan SpaceX ya ke planet Mars, penjelajahan mencari sumber energi baru di luar planet bumi, dan ini dampaknya luar biasa. Bahkan perusahaan untuk perusahaan-perusahaan yang menjalankan industri 5.0 sangat berguna untuk mengurangi biaya produksi yang besar karena produk yang dibuat disesuaikan dengan permintaan dan dijual dengan harga yang premium. Nah, jadi harganya ini premium walaupun diproduksi dalam jumlah sedikit produk-produk itu. Yang kedua, dalam industri 5.0 para pelanggan menginginkan kualitas produk terbaik yang membuat mereka merasa istimewa dan unik. Mereka tidak menginginkan produk yang diproduksi secara massal. Mereka menginginkan sebuah produk yang mereka beli lebih personal dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, ini yang bisa kita perhatikan. Nah, industri 5.0 itu menerapkan cara kerja antara tenaga kerja ahli berkolaborasi dengan mesin pintar dan robot dalam bekerja. Terus itu industri 5.0 sekali lagi adalah sebuah evolusi dari industri 5.0 yang menciptakan semua otomatisasi dan menghilangkan peran pekerja manusia. Jadi peran manusia itu dibangkitkan kembali, tetapi dalam industri 5.0 jumlah pekerja manusia itu jauh lebih sedikit. Lebih banyak nanti akan bekerja adalah robot dan mesin artificial intelligence. Contoh, di pabrik mobil Tesla 80% itu tenaga kerja robot, sedangkan manusia itu hanya 30% tenaga kerja manusia. Tenaga kerja manusia di pabrik mobil Tesla yang disebut dengan Gigafactory itu dia bekerja sebagai konseptor dan juga sebagai supervisor controlling product. Jadi ada kerjasama. Dan juga saya ingin menjelaskan juga
seperti perusahaan pabrik Foxconn ya, perusahaan telepon ya, ini di luar slide ini informasi yang saya dapat, yang memproduksi juga ponsel Apple menggunakan tenaga kerja robot yang dikenal sebagai Foxbot. Foxconn telah menargetkan otomatisasi sekitar 30% di pabriknya pada tahun 2020. Foxbot bekerja merakit, menekan, membongkar, dan menyemprot, mengelas, dan melacak barang. Dan Foxbot bekerja selama 24 jam. Jadi, robot ini diterapkan adalah untuk menciptakan efisiensi dan meningkatkan kapasitas produksi. Nah, kapasitas produksi itu produk-produk yang dibuat secara custom sesuai permintaan pasar, permintaan konsumen, walaupun konsumennya itu terbatas. Nah, ini salah satu keunggulan dari industri 5.0. Nah, di sini kalau kita lihat presentasi di sini manfaatnya, ya, Anda lihat manusia bekerja dengan robot, ya. Ini oke, ini sudah masuk lagi ke slide ya. Terima kasih. Sekali lagi saya akan menjelaskan manfaat industri 5.0. Perusahaan-perusahaan industri di industri 5.0 sangat berguna untuk mengurangi biaya produksi yang besar, karena produk yang dibuat disesuaikan dengan permintaan dan juga dengan harga premium. Jadi contoh begini, hal-hal yang sangat mudah, misalnya Anda mempunyai uang, Anda ingin membangun sebuah rumah ya. Nah, kadang-kadang kalau kita ingin membangun sebuah rumah, ini kita ingin rumah ini didesain dengan desain yang berbeda. Dengan desain itu kita terlihat rumah kita ini punya ciri khas. Nah, walaupun biaya yang harus dikeluarkan ini cukup besar, karena kita ingin desain ini, kita menyewa seorang arsitek untuk merancang rumah yang sesuai dengan impian kita. Jadi kita harus membayar arsitek, kita harus membayar juga produk-produk material rumah. Walaupun itu harganya jauh lebih mahal, itu tidak masalah bagi kita. Yang penting rumah yang kita buat atau yang kita bangun ini sesuai dengan keinginan kita. Nah, inilah konsep ini yang digunakan dalam industri 5.0. Jadi kita bisa membangun atau membeli sebuah produk ya sesuai dengan keinginan kita. Ini dalam industri 5.0 para pelanggan menginginkan kualitas produk terbaik yang membuat mereka merasa unik. Mereka tidak menginginkan produk yang diproduksi secara massal. Mereka menginginkan sebuah produk yang dibeli lebih personal dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi misalnya contoh begini, seperti rumah tadi yang saya jelaskan kepada teman-teman sekalian, atau kita bisa juga ingin membeli sebuah produk mobil. Walaupun kita mungkin hanya membeli mobil satu, mobil sports, kita menginginkan misalnya kecepatan mobil itu bisa mencapai 1000 km. Pas itu juga di dalamnya itu dilengkapi komputer semua. Nah, kita bisa memesan mobil tersebut. Nah, kita konsultasikan dengan para perancang mobil. Kemudian para perancang mobil itu bekerja bersama mesin artificial intelligence juga robot dalam menciptakan robot tersebut. Jadi tenaga kerja manusia di sini adalah sebagai konseptornya, dan artificial intelligence dan robot itu membantu tugas manusia menciptakan produk yang diinginkan oleh konsumen. Jadi dalam industri 5.0 ini bagaimana nilai bisnis ini yang lebih dikembangkan yang didukung oleh kemampuan teknologi. Ya, nah industri 5.0 menerapkan cara kerja antara tenaga ahli berkolaborasi dengan mesin kita dan robot dalam bekerja. Nah, kita juga tadi sudah dijelaskan oleh para presenter kita bahwa teknologi itu mempunyai peranan yang penting saat ini dan di masa depan. Dalam industri 5.0, nilai bisnis dari artificial intelligence yang dikombinasikan dengan juga tenaga kerja manusia ya, dengan tenaga kerja manusia dan juga robot itu pada tahun 2019 itu telah mencapai angka 14.400 triliun, dan pada tahun 2022 itu akan mencapai angka 57.600. Ini tidak ada di slide, ini informasi terbaru yang saya dapatkan tentang nilai bisnis AI dalam industri 5.0
5.0 dan ini sangat-sangat luar biasa karena saat ini artificial intelligence adalah teknologi yang paling sering dipakai oleh semua pihak, baik oleh industri militer, oleh sekolah, pabrik apapun jenis pabriknya ya, kemudian juga untuk keamanan, untuk banyak hal di segala bidang. Jadi AI ini diterapkan di segala bidang, nilai bisnisnya ini luar biasa besar. Nah, dalam slide ini kita akan mengatakan bahwa para pekerja manusia kembali berperan dan kalian pekerja manusia akan didukung oleh kemampuan komputer cerdas dan mobilitas robot. Jadi robot itu akan menjadi pemain kunci dalam menerjemahkan apa yang kita buat dari ide-ide kita. Maka dari virtual itu ke nyata. Itu yang disebut oleh Mike Rada yang saya pelajari dari tulisan-tulisan dia. Robot memainkan peran penting. Oleh karena itu, sekali lagi, dalam industri 5.0, tenaga manusia mempunyai peran yang sangat vital, tetapi tenaga kerja manusia yang dibutuhkan sangat sedikit. Misalnya contoh, dalam sebuah pabrik mungkin hanya ada 30 orang tenaga kerja, tapi jumlah robotnya bisa 3.000 robot. Karena kenapa? Manusia bekerja sebagai konseptor, manusia bekerja sebagai supervisor. Ini yang membedakan dengan industri sebelumnya. Manusia tetap akan mempunyai peranan yang sangat penting. Bahkan saking pentingnya industri 5.0, kita bisa lihat juga perlombaan antar negara dalam menerapkan industri ini, karena industri ini telah menciptakan nilai ekonomi baru. Saya sering melakukan survei di jaringan media sosial LinkedIn. Ada 4 negara yang paling aktif menerapkan teknologi industri 5.0, yaitu Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Dari hasil survei itu ternyata hal paling tertinggi adalah Jepang dalam penerapan industri 5.0. Mereka mengatakan Jepang karena kenapa? Penggunaan artificial intelligence dan juga robotik itu telah dinikmati oleh semua masyarakat. Jadi ini berbeda dengan negara-negara lain yang baru terbatas. Ini sudah masyarakat. Jepang menamakan industri 5.0 ini untuk membangun masyarakat disebut Open Society 5.0. Permasalahannya adalah kenapa Jepang sangat menerapkan industri 5.0 atau Open Society 5.0? Pertama, jumlah masyarakat Jepang yang usia muda jauh lebih sedikit. Kedua, Jepang memerlukan pemeliharaan infrastruktur, juga membutuhkan selain perawatan membangun infrastruktur baru untuk membangun negaranya memasuki abad selanjutnya. Nah, yang diperlukan oleh Jepang adalah sekarang tenaga kerja yang efisien. Mereka banyak menggunakan robot. Jadi seorang arsitek di Jepang banyak menerapkan industri 5.0 ini menggunakan artificial intelligence juga robot. Jadi ketika mereka merancang sebuah bangunan atau memperbaiki sebuah bangunan, mereka mempercayakan atau menggunakan robot. Karena selain efisiensi biaya, robot bekerja lebih teliti dan juga robot bekerja tanpa lelah. Karena robot adalah mesin. Oke. Nah, pekerja manusia, komputer cerdas, dan juga robot saling berkolaborasi dalam bekerja. Itu tadi seperti yang saya jelaskan. Oke. Nah, yang ketiga adalah produk dan jasa yang dihasilkan akan lebih baik kualitasnya. Produk dan jasa dibuat sesuai dengan keinginan para pelanggan dan lebih personal. Produk dibuat sesuai dengan kebutuhan dari para pelanggan terakhir atau kita sebut dengan end user. Oke, ini yang terakhir ya. Apa Anda siap menuju era industri 5.0? Itu saja, terima kasih. Dan ini selama ini saya memberikan slide ini yang paling mudah pengertiannya, karena saya harus mengatakan proses ini sedang berlangsung sampai 50 tahun ke depan. Karena dampak yang dihasilkan dari industri 5.0 adalah sebuah revolusi industri, walaupun industri 5.0 adalah evolusi dari industri 4.0. Nah, di industri 5.0 di mana ada 3 yang berkolaborasi, manusia, mesin pintar yang sudah dilengkapi oleh AI, kecerdasan buatan, dan juga robot.
Ya, itu saya rasa presentasi saya. Nah, kalau ingin banyak membaca tentang industri 5.0, Anda bisa terhubung dengan LinkedIn saya, karena saya sampai saat ini banyak masih menulis contoh studi-studi kasus terbaru dari industri 5.0, karena industri ini masih baru ya, masih 5 tahun berjalan, dan ini lebih masih banyak di negara-negara maju, industri 5.0. Intinya adalah menciptakan efisiensi bisnis dari industri 5.0. Ya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini karena waktu juga udah sangat siang ya. Saya terima pertanyaannya. Silakan, saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih. Indonesia kan masih belum maksimal dalam menerapkan 4.0 kemarin itu Pak. Dan sekarang sudah mau masuk ke 5.0. Bagaimana peran Indonesia itu agar dapat mengejar perkembangan industri tersebut? Nah, oke, ini pertanyaan yang bagus. Ya, 2 minggu yang lalu juga ada yang bertanya dengan saya seperti itu. Yang pertama adalah disiapkan dulu tenaga kerja terampil, tenaga kerja yang ahli ya, bukan dengan skill yang biasa. Ingat loh, bukan dengan skill yang rata-rata. Jadi pekerja yang harus disiapkan itu harus punya konsep, harus punya visi, Mbak, visi jangka panjang, mampu mengoperasikan komputer. Karena dalam industri 5.0 itu yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang punya kompetensi yang tinggi, dia sebagai konseptor, dia mampu memahami tentang teknologi. Nah, kemarin saya sempat menulis tentang industri ini mengenai Indonesia adalah Indonesia harus mulai membuat kurikulum robotika sejak SD. Kenapa saya katakan kurikulum robotika ini dapat sejak SD dan juga artificial intelligence dalam kepada anak-anak supaya mereka melek tentang teknologi, mereka mau apa yang akan dibuat ke depan. Karena kita bukan hanya membahas aspek teknologinya, aspek bisnisnya. Karena emang teknologi 5.0 ini masih berlangsung proses dampaknya ini. Nanti akan ada banyak penemuan-penemuan teknologi baru. Walaupun pertama ini adalah sebuah ide, tetapi harus diimplementasikan ke bentuk fisik. Ya, jadi kalau misalnya ini kita butuh tenaga kerja yang sangat ahli, bukan tenaga kerja yang biasa-biasa aja. Jadi high qualification dari seorang tenaga kerja. Bagaimana Mbak? Anda mengerti? Bagaimana cara kita sebagai pemuda agar dapat beradaptasi pada industri 5.0, agar dapat bersaing di kancah internasional? Terima kasih. Oke. Dalam industri 5.0 yang pertama adalah kita sebagai seorang pemuda ya, kita harus siap dulu mental. Ini yang pertama. Kedua, kita bisa mengadaptasi teknologi-teknologi baru. Kita harus mencari tahu teknologi apa yang sedang dikembangkan. Seperti kayak kemarin saya melakukan survei lagi di LinkedIn. Teknologi terbaru adalah salah satunya adalah pesawat luar angkasa yang dikembangkan oleh SpaceX, teknologi Falcon dan juga Dragon yang akan meluncur ke Mars. Ini adalah sebuah teknologi yang tadinya teknologi khusus menjadi umum. Karena sekarang kenapa? Perusahaan-perusahaan swasta di bidang antariksa ini mulai banyak yang berdiri. Karena industri ke depan itu trennya akan selalu berubah. Contoh 2030 dan 2050 itu ada peluang, Mbak, atau masih Chrome juga ada peluang ya. Kita mungkin sudah ada yang sering membaca tulisan dari Elon Musk, seorang ilmuwan dan juga pendiri mobil Tesla. Kita akan mengeksplorasi planet, yaitu planet baru, sebenarnya tidak baru sih, ya planet yang telah kita kenal, tapi kita nyebutnya new living on the planet, yaitu planet Mars. 2030 sampai 2050 ini diperkirakan ada 1 juta orang ini akan pindah ke planet Mars untuk menciptakan sebuah kehidupan baru. Dan ini adalah sebuah tantangan bagi kita dan juga nilai bisnis. Tentu dengan planet Mars dijadikan sebuah planet baru untuk kehidupan manusia, maka ini membutuhkan
industri-industri di belakangnya, yaitu industri infrastruktur yang akan mendukung program-program tersebut. Ya seperti contoh, kita memerlukan sekarang perusahaan luar angkasa yang bisa menyuplai logistik ke planet Mars untuk pembangunan. Bahkan saat ini bukan hanya Amerika, Cina dengan kemarin meluncurkan Tianwen 1 ke Mars, Cina juga mengklaim bahwa kami juga siap eksplorasi planet Mars, bukan hanya Amerika. Cina menyiapkan juga infrastruktur. Patrick Bayardi, asal Malang, izin bertanya, Pak. Berdasarkan penerapan industri 5.0, tentunya akan mempengaruhi output dari sebuah perusahaan. Apakah memungkinkan untuk munculnya konsep baru dalam bidang quality control untuk mengatur dari output baru dari sebuah perusahaan? Oh iya, terima kasih Mas. Tentu itu akan menjual lebih sedikit, tapi kita harus menjual dengan harga premium. Tentu kualitasnya akan lebih baik.